memadai. Coba Anda bayangkan, seorang dokter umum harus mengerjakan pembiusan. Operasi sesar tuh kan harus dibius. General anestesi, bius total, atau mungkin spinal anestesi. Padahal itu kompetensi spesialis anestesi. Teknik pembedahan EC juga tidak mudah. Kata Menkes, oh itu gampang, zaman dulu semua dokter umum bisa melakukan. Sayatannya vertikal, katanya begitu. Lebih mudah mengerjakannya. Siapa bilang? Jadi sayatan vertikal itu justru sudah ditinggalkan. Karena risiko komplikasinya lebih besar. Risiko infeksi dan juga penyembuhannya lebih lama. Penyembuhan lukanya. Belum lagi kalau ada komplikasi perdarahan, harus histrektomi ya. Jadi kalau perdarahan uterus itu harus diangkat. Apakah seorang dokter umum bisa? Ya tidak mungkin, itu lebih sulit. Jadi mungkin dokter kebidanan aja kesulitan, apalagi dokter umum. Apakah di daerah juga tersedia bank donor darah ya? Kalau perlu donor darah, apa ada bank donor darah? Jadi tidak semudah itu, teman. Fasilitas rumah sakit juga belum tentu ada. Apalagi ICU. Belum lagi apabila pasien meninggal, maka dokter umum ini akan disalahkan baik secara hukum dan dihukum secara sosial. Warga tidak akan mau tahu pasien bumil datang dalam keadaan sehat, diperiksa dokternya nih, ternyata ada fetal distress. Itu kan indikasi seksiosesaria harus dikeluarkan secepatnya. Dioperasilah sama dokter umum dengan fasilitas seadanya. Pasiennya meninggal di meja operasi. Ibunya dan bayinya meninggal. Wah, warga marah, itu dokter bisa dibunuh. Jadi sekali lagi penting untuk mengukur aspek risiko dan manfaat pemberian kewenangan seorang dokter umum untuk ditugaskan melakukan operasi sesar. Saya juga dengar ada ide lagi. Misalnya stroke, pendarahan otak, itu kan harus segera dioperasi. Ditrepanasi, ya, di kraniotomi, ya, dilobangi tengkoraknya, darahnya diambil. Itu kompetensi dokter bedah saraf. Jangan-jangan nanti dokter umum juga diberi pelatihan singkat untuk melakukan kraniotomi. Wah, ini betul-betul kebijakan yang menurut saya tidak benar. Ini ngawur begitu ya. Mungkin orang awam melihatnya itu sebagai sesuatu yang luar biasa, tapi kita tidak mengerti tentang pasien safety. Menurut saya tindakan operasi besar tetap harus dilakukan di rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Kalau ada rumah sakit kabupaten yang nggak ada spesialisnya, yaitu tugas Kementerian Kesehatan